Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai yang begitu indah dan penuh serangan di luar nalar. Dari Heidelberg, Jerman di tahun 1900, antara Albert Fox melawan Karper. Tidak banyak informasi yang kami dapatkan selain bahwa Albert Fox adalah master catur Amerika dan Karper adalah master catur Jerman. Tapi seperti biasa, kami hanya memilihkan partai-partai penuh kejutan dan pengorbanan perwira, walau tidak selalu berasal dari nama-nama yang sangat besar. Yang jelas, partai ini tidak kalah dibanding partai-partai terbaik yang pernah kami upload di channel ini. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terheran-heran dan mari kita mulai. Di permainan ini, Albert Fox memegang buah putih dan Karper memegang hitam. Permainan dibuka dengan Italian game variasi Gyuocho piano game, yaitu pion E4 dan E5, lalu kedua pemain mengembangkan kuda F3 dan C6, selanjutnya gajah C4 dan C5. Albert Fox kemudian memajukan pion D3 dan Karper menjawab dengan pion A6. Permainan berlanjut, putih mengembangkan kuda satunya ke petak C3 dan hitam gajah B4 mengepin kuda terhadap raja. Di langkah ke-6, Albert Fox melakukan rokade sayap raja. Karper juga mengembangkan kuda satunya ke petak F6. Putih gajah E3 mengawasi kedua jalur diagonal ini. Jawaban Karper adalah pion B5 menyerang gajah petak terang milik putih. Albert Fox menyelamatkan gajahnya ke petak B3 dan hitam gajah B7. Putih menggebrak dengan kuda D5 menantang pertukaran. Karper menerima tawaran kuda kali kuda. Agar permainan tetap berlangsung agresif, Albert Fox memilih memukul kembali kuda tersebut dengan menggunakan gajah. Hitam menggeser pion D6. Putih memajukan pion D4 lagi-lagi menawarkan pertukaran. Karper menolak dan menggeser menteri ke E7 menambah pengawalan pada petak E5. Putih kemudian mengamankan rajanya ke petak H1. Hitam kuda A5 membuka kemungkinan pertukaran gajah. Albert Fox juga menolak tawaran dan melangkah menteri ke E2. Hitam pion C6 menyerang gajah dan putih mengembalikan gajahnya ke petak B3. Hitam pion kali pion D4 menyerang gajah. Albert Fox membuat langkah menarik, yaitu kuda kali pion. Ini artinya dia sengaja membiarkan pion E4 tanpa pengawalan. Dengan kata lain, dia mengorbankan pionnya. Karper tidak memukul pion tersebut dan menjawab dengan rokade sayap raja. Albert Fox melanjutkan serangan dengan kuda F5 menyerang menteri. Di titik ini, langkah terbaik bagi hitam yang disarankan engine adalah menteri kali pion E4. Tapi di partai aslinya, Karper menggeser menteri ke D7 dan membuat putih unggul. Di mana letak keunggulannya dan bagaimana kejeniusan seorang Albert Fox memanfaatkan hal ini? Mari kita perhatikan dan sama-sama mengambil pelajaran dari rangkaian langkahnya. Putih menggeser benteng A ke D1 menyerang pion D6 bersama kuda. Karper menggeser menterinya ke petak C7. Putih lalu pion F4 membuka kemungkinan penjagaan jika di langkah-langkah selanjutnya pion E4 didorong maju. Jawaban dari hitam adalah benteng A ke C8. Putih merangsek dengan menteri ke petak H5 bersiap menginvasi jantung pertahanan hitam. Hitam memundurkan gajah ke petak A8. Ide yang terbaca di sini adalah memberi tempat bagi menteri untuk bekerja sama menguasai jalur diagonal penting ini. Di sini Albert Fox membuat langkah sangat menarik yang sangat mungkin tidak terfikir oleh sahabat-sahabat semua, yaitu pengorbanan gajah ke petak B6. Apa manfaat dari pengorbanan ini? Mari kita lanjutkan. Karper menerima pengorbanan menteri kali gajah. Yang jelas, dengan diterimanya pengorbanan ini, maka menteri akan teralihkan dari baris ke-7 pertahanannya. Di sini terlihat jelas peluang putih unggul kualitas perwira dengan melangkahkan kuda ke E7 skak menggarpu benteng. Jika sahabat-sahabat berpikir langkah itu, maka kita sama, karena kami pun berpikir demikian. Tapi, master catur Amerika Albert Fox memilih langkah yang jauh lebih memacu adrenalin. Apa itu? Yaitu menteri ke G6. Ya,
Albert Fox dengan penuh kesadaran mengorbankan menterinya. Yang jelas menteri ini tidak bisa dipukul oleh pion F karena sedang terkena pin oleh gajah. Di sisi lain, jika pengorbanan ditolak, maka ada ancaman skakmat dengan menteri memukul pion G7. Oleh karena itu, di partai aslinya Carper memberi jawaban terbaik, yaitu menerima pengorbanan pion kali menteri. Barulah sekarang putih kuda E7 skak menggarpu benteng. Di sini Raja Hitam punya dua pilihan tempat pelarian, yaitu petak H8 dan H7 yang dua-duanya bernilai sama dan tetap membuat posisinya terjepit. Carper memilih Raja ke H7. Langkah selanjutnya dari Albert Fox kami yakin semua sahabat-sahabat tahu, yaitu antara benteng D3 atau F3 yang juga bernilai sama dalam kemungkinan melakukan skakmat. Di partai aslinya, Albert Fox melangkahkan benteng F3. Tentu saja ada ancaman skakmat di langkah berikutnya dengan benteng ke H3. Carper masih melanjutkan permainan dengan menteri ke C5. Ini artinya dia sudah siap mengorbankan menteri jika benteng putih menyerang ke H3. Tapi putih punya jawabannya, yaitu benteng D5 menyerang menteri yang juga otomatis menutup jalur horizontal milik menteri hitam. Setelah langkah ke-24 ini, hitam alias Carper memutuskan untuk menyerah. Kami yakin sahabat-sahabat semua tahu alasannya, tapi tidak ada salahnya kita bahas secara singkat. Di sini ada 3 pilihan jawaban hitam yang bisa memperpanjang nafas dan baru terkena skakmat setelah 3 langkah. Yang pertama, menteri G1 skak. Maka inilah lanjutannya. Pilihan kedua, menteri ke E3 mengorbankan diri. Dan ini adalah lanjutan dari putih. Dan pilihan ketiga adalah menteri kali benteng D5 dan ini adalah lanjutannya. Dari semua kemungkinan tersebut, skakmat tidak bisa lagi ditawar. Benar-benar rangkaian langkah jenius penuh kejutan dari Master Catur Amerika Albert Fox yang menghadirkan ketegangan pada kita semua. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.